Inggih matur. Ya, silakan Pak Mangku. Inggih matur sukseme kepada Bu Nyoman, Panglingsir sareng sami ring Kemenkrab. Sareng sami berjumpa kembali dalam kegiatan kita rutin mingguan Lunas Ampure, karena kemarin Titia nggak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan yang Tia nggak bisa tinggalkan ya di kampung karena ada mau ngaben masal, jadi mengedukasi semeton biar tetap prokes. Kemudian ada beberapa kegiatan di kantor yang daring, jadi nyaris yang nggak punya space untuk berbagi, sehingga kegiatan ini kita lakukan pada hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan kembali Bhagavad Gita pada hari ini. Kita akan memasuki sloka yang ke-37 sampai terakhir. Hadiah 4 ini terdiri dari 42 sloka. Mudah-mudahan nanti kita selesaikan mendiskusikannya. Masih membahas tentang hubungan antara bekerja, berpengetahuan, dan kemudian ketidakmelekatan. Jadi bagaimana menjadikan kerja dan pengetahuan ini sebagai media kita untuk mencapai realisasi diri. Filosofinya masih tentang istilahnya mencari saripati daripada konsep beryadnya itu. Baik Bapak Ibu sareng sami, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa seperti biasa. Semoga kita semua sampai saat ini masih dalam lindungan Ide Sang Yang Diwasa. Berdoa, kita mulai. Kawitin. Pawitra sarwa wastang gato piwa ya semare dari kaksam abahya suci Sri Wisnu kita lanjutkan. Om Tatsat Iti Srimad Bhagavad Gita Brahma Vidyaya Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan membahas sloka yang ke-37. Nanti sloka yang sudah sering kita ulang-ulang dan tentunya masih sangat relevan untuk kita diskusikan. Ya tayyadamsi asami adognir. Ya tayyadamsi asami adognir. Basma Satguru Te Arjuna. Basma Satguru Te Arjuna. Jenana Agnih Sarwa Karmani. Jenana Agnih Sarwa Karmani. Basma Satguru Te Tata. Basma Satguru Te Tata. Ya taidamsi samidognir. Ya taidamsi samidognir. Basma Satguru Te Arjuna. Basma Satguru Te Arjuna. Jenana Agni Sarwa Karmani. Jenana Agni Sarwa Karmani. Basma Satguru Te Tata. Basma Satguru Te Tata. Ya taidamsi samidognir. Jadi ya taidamsi jadi bagaikan sebagaimana panasnya nyala api ya. Basma sat jadi membakar habis kayu bakar itu menjadi abu, jadi basma sat
jadi menjadi abu. Wahai Arjuna, ya, jenana ageni, ya, demikian juga pengetahuan suci Weda, sarwa karmani, ya, seluruh reaksi-reaksi karma kita, bas masa akan habis menjadi abu. Guru ditata demikian adanya. Jadi bagaikan kayu bakar yang dilahap habis oleh api menjadi abu, wahai Arjuna. Demikian pula reaksi-reaksi karma kita akan dibakar habis oleh pengetahuan suci itu. Bapak Ibu sareng sami, sloka niki tentu sangat berkaitan dengan sloka yang ke-36 yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa seandainya pun kita adalah menjadi pribadi yang penuh dengan dosa, penuh dengan apa klise, tetapi dengan perahu ilmu pengetahuan, maka lautan dosa itu akan bisa kita seberangi. Nah, di sloka 37 ini ditegaskan lagi bahwa ilmu pengetahuan suci Weda itu akan mampu membakar reaksi-reaksi karma kita. Seperti halnya api yang membakar kayu bakar itu habis dan menjadi api. Pertanyaannya mendasar adalah sloka ini kemudian menegaskan ya bahwa pengetahuan suci yang kita diskusikan, yang kita baca, apalagi kemudian kita bisa laksanakan dengan penuh rasa bakti, tentu pengetahuan itu akan mempersempit, bahkan membakar, mengeliminasi noda, dosa, klesa yang ada dalam diri kita. Logikanya di mana sih? Sering orang bertanya, apa sih logikanya? Masa sih pengetahuan suci bisa membakar reaksi karma kita? Itu pertanyaan mendasar. Bagaimana caranya kok bisa pengetahuan suci itu bisa membakar karma buruk kita, bisa membakar reaksi karma-karma kita? Jadi logikanya begini. Setiap kali kita membaca kitab suci, ya membaca nih, maka secara automatically lidah dan mulut kita nggak sempat lagi ngomongin teman. Tidak sempat lagi membicarakan keburukan, kelemahan orang lain. Apalagi sampai berkata-kata fitnah Raja Pisunu. Itu logika pertamanya. Secara otomatis maka mulut dan lidah kita akan diarahkan untuk membaca hal-hal yang sifatnya suci. Hal-hal yang sifatnya baik, hal-hal yang sifatnya bijaksana. Nah, semakin sering kita bisa membaca kitab suci, mendiskusikan kitab suci, merenungkan kitab suci Weda, apalagi kemudian melakoni apa-apa yang kemudian diamanatkan oleh susastra kita, maka sesungguhnya kita memiliki peluang yang sangat besar. Kenapa nggak ada temannya Adit? Untuk mengeliminasi, kira ada temannya. Mengeliminasi reaksi-reaksi karma kita. Itu logikanya sebenarnya yang kita bisa renungkan dari sloka 37 ini. Nah, Bapak Ibu sareng sami, di dalam Srimad Bhagavatam atau di dalam Wisnu Purana, ya itu di sana ada dijelaskan bahwa di zaman Kali Yuga ini, ya walaupun zaman dengan penuh kekalutan, penuh dengan kekacauan, tetapi kemudian ide Sang Dewasa, susastra kita masih memberikan kita peluang, cara agar kita bisa membebaskan diri dari dosa, yaitu dengan istilahnya ada namanya Wandanam. Wandanam artinya membaca kitab suci. Dengan cara membaca kitab suci secara otomatis ya kita tidak akan sempat lagi ngomongin orang lain. Ya, ini logika yang harus kita bangun. Ini yang kemudian yang bisa kita terus gemakan kepada anak cucu kita, saudara kita. Ayo kita baca. Dalam istilah orang Bali, tradisi nyastre ini harus terus kita kemudian hidupkan kembali. Karena terus terang saja saya bilang tradisi nyastre ini sudah hampir hilang gitu. Ya, mengajak orang untuk membaca, janganlah yang lain. Ajak makidung mantan di Pura Kaning itu kadang-kadang kelad udang. Gelombang pada pertemuan pertama banyak, begitu gelombang berikutnya pura-pura tinggal pelatihnya aja yang tersisa gitu. Nah, sedongkare ya kegiatan Bhagavad Gita ini dari awal dari tahun lalu kita diskusikan, ya setiap hari bertambah terus peminatnya. Itu menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk kembali mewarisi tradisi nyastre ini semakin besar. Nah, tentu mudah-mudahan ini tidak hanya berhenti di ruangan Zoom ini, tapi juga kemudian bagaimana kita memiliki komitmen di rumah masing-masing untuk paling tidak satu hari satu sloka atau 2 sloka. Karena dengan cara itulah kita akan bisa menghindarkan diri kita untuk tidak melakukan dosa melalui ucapan kita. Nah, itu ya. Jadi bahkan ya terus saja semua jenis peperangan yang ada di dunia ini, pertikaian yang ada di dunia ini semua bermula dari apa?
dari api yang ada dalam diri kita yang nggak bisa kita kendalikan. Dia bisa membakar apa? Peperangan, fitnah yang ada di dunia ini, semua bermula dari ketidakmampuan kita mengelola api yang ada di dalam. Ini harus disadari betapa dahsyatnya api yang ada dalam diri kita, yang perlu kita kelola bersama-sama sehingga kita arahkan ke dalam agar mampu membakar hal-hal yang tidak baik ada dalam diri kita. Nah, tentu tanpa perlu kita berteori, ya tidak ada manusia yang tidak punya noda dan punya dosa. Ya, setiap manusia punya dosanya masing-masing, punya kelemahannya masing-masing. Dan ini menjadi tumpukan-tumpukan reaksi yang ada dalam diri kita, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Nah, jika kita berusaha untuk menghabiskan karma-karma ini dengan menuai hasilnya, itu akan membutuhkan lebih banyak kehidupan. Ya, cara konvensional sekarang kita dikasih jalan bypass oleh sastra kita. Mari kita gunakan kesempatan untuk membaca kitab suci kita. Ini jalan bypass, jalan tol bagi kita untuk bisa membakar habis karma-karma buruk kita. Sederhana sebenarnya, yaitu mempuasa, memberate dengan apa? Dengan cara membaca kitab suci agar kita tidak sempat membicarakan kelemahan orang lain atau keburukan orang lain. Nah, kemudian Sri Krishna meyakinkan kepada Arjuna bahwa pengetahuan ini memiliki kekuatan untuk membakar tumpukan karma kita dalam kehidupan ini. Ya. Karena pengetahuan tentang jiwa dan hubungannya dengan Tuhan. Nah, karena yang kita bicarakanlah sastra suci, tentu yang kita bicarakanlah hal-hal yang sifatnya suci, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Nah, inilah yang akan menuntun kita untuk bisa kita lebih berserah diri, ya, lebih pasrah kepada Ida Sang Hyang Widi. Nah, ketika kita mampu menyerahkan diri kita secara totalitas, seperti halnya seorang bayi yang menyerahkan kenyamanan hidupnya kepada orang tuanya, maka di saat itulah kemudian kita akan mampu menuai apa yang kita lakukan dengan menekuni, mempelajari, mendiskusikan kitab suci ini. Jadi seorang bayi yang menangis keras, begitu berada di pangkuan ibunya, dia akan menjadi tenang kembali. Demikian juga kita, walaupun kita adalah pribadi yang paling berdosa, begitu kita menyandarkan diri kita kepada sastra suci Weda, maka di saat yang sama tanpa kita sadari, banyak hal dari noda dan dosa kita yang akan kemudian tereliminasi tanpa kita sadari. Nah, tentu ini membutuhkan effort dari kita bersama-sama untuk terus ya membaca tidak saja Bhagavad Gita, bisa yang lainnya, bisa Parwa, Kekawin, Wiramu, Sarasamuscaya, Manadharma Sastra, ya buku-buku doa yang ada di rumah yang saat ini mungkin masih gelantak-gelentek di mana-mana gitu ya. Kadang-kadang masih nyampur dengan Pemina, masih nyampur dengan Trubus ya. Mulai saat ini kita perlu pilah-pilah, pisah-pisahkan, oh ini kitab suci yang akan saya baca, yang akan menuntun kita untuk mencapai pencerahan. Saya kira ini perlu kita lakukan, hal-hal kecil dari rumah. Kita perlu beres-beres di rumah, mana-mana buku-buku agama yang akan bisa menuntun kita mendapatkan pencerahan. Mana-mana buku-buku yang saya kira tidak akan memberikan kita garansi untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah, tentu dengan cara sederhana inilah kemudian kita mulai menata kehidupan kita perlahan-lahan. Tanpa itu, maka kehidupan kita akan berputar-putar seperti cakra pindakan gitu. Terus utpati stiti pralina tanpa pernah ada peningkatan kualitas diri. Ini yang dimasukkan oleh sloka 37. Nah, tentu saya tidak berani mengajak, tetapi paling tidak saya menghimbau, mari kita luangkan waktu kita. Ya, kalau kita bisa menggosip berjam-jam, ya, apalagi Bu De saya, Mbak Yu saya di Klaten bisa bergosip berjam-jam, ya paling tidak kan, ya kita bisa menggosipkan Bhagavad Gita dengan Mas yang kumisnya ganteng gitu ya, Mas yuk oncei Bhagavad Gita karo langgam Jawa. Ini saya sebenarnya pengen Mbak Sri Rahayu ini nembang Bhagavad Gita Jawa sebenarnya. Nanti ya Mbak Ayu ya yang sloka 38 mohon ditembangkan dengan nada Jawa. Jadi pokoknya saya todong ini agar bisa nembang Jawa. Itu yang kira niku. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa renungkan bahwa ya akumulasi dari karma buruk itu adalah penderitaan. Dan akumulasi dari karma bajik adalah kebahagiaan. Membaca kitab suci adalah karma kebajikan. Dan ini endingnya akan kebahagiaan. Yang kira nih ke ya, renungan kita. Nih, selanjutnya sloka 38. Saya mohon izin Mbak Yu, Sri Ayu nembang Jawa. Monggo.
Monggo Mbak Yu. Nah, saya nih tembang Sloka 38. Monggo lo Mbak Yu. Tak enteni. Masih di mute itu gininya mic-nya. Lagi di jalan kayak Pak Mangga. Masih di jalan toh? Monggo Mbak Yu. Nah, udah hidup mic-nya. Monggo Mbak Yu. Tembang noy. Iya toh. Halo, ini curang. Masih. Ya Mas, monggo Mas. Tembang Jawa Sloka 38. Monggo. Nah, kita oncei nanti Mas. Siap. Ini sloka tadi. Nggih, sloka, nggih. Pakai bowo boleh. Sloka 38 Mas. Pakai apa ini tulisan? Hah? Terus pakai apa? Yo, Bahasa apa ini? Mas Kumambang boleh. Oh, ini sebenarnya nggak boleh. Ini sebenarnya ini. Bentar, ini Pangkur boleh. Nah, kalau pangkur nggak bisa. Ini istilahnya ini tembang saja, tembang. Iya, monggo Mas. Nah, Senanen ada rasam pawitram matiin air deh. Aduh, umut. Vidyate Patiswayam Yoga Sida kalenat mani Vinda Suun Mas. Luar biasa kan? Mantap. Mantap. Yang denger itu kesemsem loh Mas. Bagus. Oh, bagus banget. Bagus sangat. Ini maksud saya, jadi bahwa Sloka Bhagavad Gita itu bisa kita tembangkan dengan berbagai macam versi. Bahkan ibu-ibu di Bekasi itu sudah bisa dangdutan sebenarnya, cuman kan lek gitu ya. Ini maksud saya, jadi tembang Bhagavad Gita itu kalau kita tadi belum tahu artinya, baru mendengarkan saja itu sudah seperti pawitra. Nah, ada katanya pawitram iha widyate. Bahwa pengetahuan ini adalah seperti nektar, seperti tirta pawitra yang akan menyembuhkan orang dari berbagai macam kesukaran hidupnya, dari sukrete. Gitu ya. Jadi tidak ada sesungguhnya di dunia ini yang kesuciannya seperti pengetahuan suci ini. Dia seperti pawitram, seperti air suci yang akan memberikan kehidupan baru kepada orang yang melantunkannya, yang membacanya, yang mendiskusikannya. Dia yang memiliki kesadaran yoga seperti itu, ya, dengan sendirinya seiring dengan waktu akan mencapai kesadaran yang diri yang sejati. Kalau kita hanya baru mendengar saja Mas saya di Klaten menembangkan tadi,
kita saja sudah mendapatkan energi yang luar biasa. Terlebih kemudian kalau kita bisa meresapi setiap sloka yang kita baca itu, maka dia akan menjadi pawitram. Dan ini bukan kata saya, ini kata susastra kita. Dia akan menjadi pawitra buat kita. Dia yang akan membebaskan kita dari siklus kehidupan ini. Nah, ini yang harus kita yakini sesungguhnya. Nah, tentu ya kalau kita masih ragu-ragu gitu ya, seperti halnya Arjuna, apalagi sedikit meboyo gitu kan, kita kan seringan meboyo nih. Apalagi sekarang jargonnya, wah baca Bhagavad Gita itu pasti ikut aliran itu. Saya bilang aliran bener lah gitu ya, bukan aliran yang lain gitu. Nah, ini menjadi penting. Nah, apa yang kita bisa renungkan dari sloka yang ke-38 ini, tentu Bapak Ibu sareng sami adalah, lanjutnya Ji. Jadi pengetahuan itu memiliki, ya harus disadari ya, jadi pengetahuan itu memiliki kekuatan untuk memurnikan, mengangkat, membebaskan, mempersatukan seseorang dengan Tuhan. Jadi makanya kalau kita di pura dengar kidung-kidung suci itu kan jiwa kita terbawa, terangkat, bahkan bisa murni. Bahkan banyak orang sampai bisa menangis, nelongso, ya karena mendengarkan betapa nikmatnya tembang itu, betapa nikmatnya sloka indah itu. Nah, dengan demikian ia sangat agung dan murni karena diwejangkan langsung oleh awatara Tuhan, disampaikan oleh orang-orang yang jiwanya tercerahkan oleh orang suci. Nah, tetapi perbedaan perlu dibuat antara dua jenis pengetahuan. Ada pengetahuan yang memang sifatnya sebatas untuk membaca. Nah, ini kan kita baru sebatas membaca. Ya, atau jenis pengetahuan yang diperoleh dengan cara membaca kitab suci dan mendengar dari mungkin guru-guru, acarya. Nah, informasi teoritis ini dengan sendirinya tidak cukup tentu. Jadi memang kita tidak hanya cukup sekedar membaca, apalagi sampai agar mengejar target biar selesai satu bab satu hari. Bukan itu ya Bu Komang di Bekasi ya, Bu Made Mariadi, bukan hanya untuk sekedar menghabiskan satu adiaya kita selesai. Ya. Tetapi, nah kalau kita lakukan hanya untuk mengejar jumlahnya saja, itu sama dengan ibaratnya kita hafal buku masak, tetapi tidak pernah pergi ke dapur untuk memasak. Ya. Pengetahuan teoritis tentang memasak tidak membantu kita dalam memuaskan rasa lapar. Maka yang harus kita lakukan adalah pergi ke dapur dan kita memasak. Ya, membaca sloka juga demikian, tidak hanya sekedar hanya membacanya, tetapi juga bagaimana kemudian kita menikmati, mengalami ketika kita membaca kitab suci. Hanya dengan cara itulah kemudian kita akan mendapatkan sari pati daripada sari pengetahuan itu. Orang bilang jyotisar, sari pati daripada sarinya pengetahuan itu baru kita dapatkan. Jadi ketika kita sudah bisa membaca sloka, tidak hanya cukup membacanya, tapi kemudian bagaimana kemudian melakoni sloka itu. Itu yang termasukkan. Jadi ketika seseorang mempraktikkan sadhana, disiplin kehidupan, sesuai dengan teori yang sudah kita baca, sloka yang kita baca, inilah yang akan menghasilkan pemurnian pikiran, kemudian dari dalam diri seseorang akan memperoleh kesadaran akan hakikat diri dan hubungannya dengan Tuhan. Narsi Patanjali, ya, di dalam Yoga Sutra Patanjali mengatakan demikian. Hruta numana pradnya biam anya wisaya wisesartatuan. Jadi pengetahuan yang diperoleh melalui realisasi diri dan melalui praktik yoga jauh lebih unggul daripada pengetahuan teoritis tentang kitab suci itu. Saat ini kita Bapak Ibu Saudara Sami baru berdebat tentang kulit. Ya, ini Bhagavad Gita menurut A, menurut B, menurut C. Itu yang kita perdebatkan sampai menghabiskan energi yang sangat luar biasa. Ini yang sering saya sampaikan beberapa kali juga kita bahas ya. Jadi kita tidak boleh memperdebatkan kitab suci. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menikmati kitab suci itu. Mengalami kitab suci itu dalam keseharian kita. Banyak orang berdebat tentang teologi, tentang susastra, ya sampai musuhan, mengaku dirinya paling benar, paling beragama, dan yang lainnya dianggapnya salah dan tidak bertuhan. Tetapi yang kemudian mendapat pencerahan adalah mereka yang mengalami. Mereka yang menikmati sloka itu. Seperti seseorang yang memperdebatkan bagaimana buah mangga yang masak itu jatuh. Maka yang kenyang adalah mereka yang memungut mangga itu, yang mengupas mangga itu, dan yang menikmati mangga itu. Bukan yang memperdebatkan mangga itu, bagaimana mangga itu bisa jatuh. Nah ini yang
karena kita adalah insan-insan yang sudah terpelajar, diberikan WWQ, tentu itu yang harus kita lakukan. Tidak sekedar memperdebatkan memperdebatkan tekstualnya, memperdebatkan konteksnya, tapi bagaimana kemudian kita mengalami secara nyata apa yang diujangkan oleh susastra kita. Itu yang kira ini menjadi penting buat kita. Bersama-sama kita renungkan seperti Pak D saya, Pak Le saya di Klaten, dia sudah menikmati. Ya, dengan nembang itu aja jiwanya sudah merdeka gitu ya. Kita yang mendengar saja merdeka, apalagi yang melakoni, menembangkan itu sudah merdeka. Itu yang kira nih. Bisa dilanjut, Ji. Sarada wala bati janana. Sarda Sat parasa myatendriya Nanam labdua para Tanti macire nadiga cati sarda wala bati jenana tat para samyatendriya nanam labdua param antim acire nadiga cati Jadi ada beberapa poin ya yang kemudian menjadi dasar bagaimana kita bisa memasuki ketika kita merenungkan pustaka suci Weda. Yang pertama, ia yang memiliki kepercayaan, sradha. Jadi tanpa keyakinan orang enggak akan mau. Jangankan untuk membaca, mendengarkan saja enggak mau. Ya, kadang-kadang sakit telinganya ketika ada orang membacakan kekawin, wirama, kidung-kidung suci. Ya, tetapi dia kan telinganya akan celang dan cedang ketika ada orang menggosip karena mereka tidak memiliki keyakinan. Ya. Yang memusatkan dirinya kepada pengetahuan dan menaklukkan indrianya akan mendapat kebijaksanaan. Dan setelah mendapatkan kebijaksanaan itu, ia segera akan mencapai puncak kedamaian. Jadi kita harus percaya, kemudian fokus ya kepada pengetahuan itu. Kemudian dengan cara fokus inilah kemudian indria kita akan terpusat kepada apa yang kita baca, apa yang kita diskusikan, apa yang kita renungkan, apa yang kita alami. Hanya mereka yang fokus, tadi sloka 38, sadana, hanya mereka yang punya disiplin diri, ya, memiliki keyakinan yang mantap, fokus kepada apa yang dia lakukan berdasarkan kitab suci inilah, kemudian baru dia akan bisa mencapai puncak kedamaian itu. Sederhananya begini, Bapak Ibu Sarang Sami. Misalnya pada saat sembahyang. Kalau kita tidak memiliki keyakinan mengapa saya harus sembahyang, maka sembahyang kita akan ngambang. Hanya sekedar jalan aja, hanya sekedar lewat aja ombur buah suah sampai bait ke-6. Karena kita memiliki keyakinan. Tapi kalau kita memiliki keyakinan bahwa mantram puji trisandi yang kita lakukan itu akan membawa kedamaian dan pembebasan kepada kita, maka kita akan melakukan itu dengan penuh keyakinan dan kemantapan. Maka pada saat yang sama kita akan fokus melakoni itu. Fokus
mengucapkan mantram itu dengan penuh puja bakti. Begitu kita fokus, maka indria kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, badan kita, tangan kita, sikap tubuh kita akan menuju kepada satu titik. Begitu kita bisa melakukan ini, maka akan muncul rasa damai dalam diri kita. Maka akan muncul rasa tenang dalam diri kita. Akan muncul rasa nyaman dalam diri kita. Ya, tanpa keyakinan, tanpa fokus, ya, maka kita tidak akan memiliki kenyamanan. Baru 5 menit saja sudah semutan, sudah ngiyah-ngiyuh. Gitu ya. Pikiran kita sudah lari kemana-mana. Nah, ini penting, bagaimana kita memiliki keyakinan. Nah, pertanyaannya apakah sampai di titik ini kita sudah memiliki keyakinan yang kuat apa belum? Nah, itu. Nah, Sri Krishna menggunakan konsep serada dalam konteks pengetahuan. Nah, tidak semua kebenaran spiritual itu dapat langsung terlihat. Nah, kadang-kadang orang baru baca 2-3 sloka langsung minta hasil gitu loh. Itu masalahnya. Wih, dia ngampun ngucapang Om Namah Shivaya 1008 kali. Bu Gede Sudiro adi yang masih uyang-uyangan sirai, migrain masih, vertigo masih gitu. Ya, karena orientasinya pada hasil, bukan kepada kesadaran itu. Nah, beberapa di antaranya hanya dapat dialami setelah mencapai ketinggian yang cukup. Ya, perlu kesabaran. Ya, istilahnya kita banyak punya daki, mau nggak mau ternyata mantra yang kita ucapkan itu pertama untuk membersihkan kotoran-kotoran dulu. Setelah diri kita bersih, baru kita akan merasakan manfaatnya. Gitu. Tetapi ada juga orang yang memang sudah basicnya sudah bagus, baru 2-3 kali mengucapkan mantra itu mereka sudah mendapatkan manfaatnya. Jika kita hanya menerima apa yang saat ini dapat kita verifikasi atau pahami, kita akan kehilangan rahasia dari spiritual itu. Jadi kalau kita hanya berorientasi pengen seperti membalikkan telapak tangan baru mengucapkan 2-3 kali kita sudah ingin hasil, tentu kita akan kita tidak akan memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk menikmati kemuliaan daripada susastra itu. Nah, serada keyakinan itu akan membantu kita menerima apa yang tidak dapat kita pahami saat ini. Ini penting. Jadi keyakinan itu akan membantu kita seperti itu. Nah, Sankara, ya seorang teologi ya, mendefinisikan seperti ini. Guru Vedanta wakyesu drado wisaya, wiswasa. Jadi guru Vedanta wakyesu drado wiswasa. Ya. Keyakinan berarti keyakinan teguh pada guru sejati dan kitab suci. Nah, ini penting. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat kepada ide Sang Yang Widi Wasa dan kepada kitab suci yang kita yakini karena kita beragama Hindu. Jangan sampai kita mengatakan diri beragama Hindu tapi kita a priori terhadap isi sastra, meboye orang Bali bilang. Ini nggak boleh terjadi. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dan percaya kepada kitab kita sendiri. Nah, ketika keyakinan seperti itu ditempatkan pada kepribadian yang salah, hal itu dapat menyebabkan malapetaka. Ya, kalau kita misalnya lebih percaya kepada orang mengatakan, enggak perlu membaca kitab suci, ya, enggak perlu membaca kitab suci. Siapa yang mau diganti? Pedando banyak, pemangku banyak, begitu kan masih ada aja orang-orang begitu kan di lingkungan kita. Mau made megenep baca Bhagavad Gita, baca masih mangku nuliu, mangku nu segar, pedando nu segar. Nah, itu omongan yang seperti itu. Kalau itu yang kita ikuti, itu yang dikatakan kita menempatkan sesuatu pada yang salah dan ini akan membawa malapetaka buat kita. Tetapi ketika kita tempatkan pada Tuhan, pada guru yang sejati, ini akan membuka jalan kita untuk menuju kesejahteraan yang abadi. Ya, perlu juga kita filter mana yang benar, mana yang salah. Karena di samping kita ya banyak juga ya, tetangga-tetangga kita di samping kita itu yang tidak menginginkan kita maju gitu ya. Ya, artis-artis itu banyak orang Bu Made Sudire, Bu Gede Sudire baca Bhagavad Gita, mungkin di sampingnya genap-genap baca, ternyata sebenarnya dia pengen biar tidak disaingi gitu loh. Nah, itu bisa jadi begitu. Kalau itu kita ikuti, ya malas kita. Nah, Swetara Upanishad ya 623 mengatakan demikian. Pencerapan dari semua pengetahuan Weda terungkap di dalam hati mereka yang terlibat dengan keyakinan teguh dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Ini dikatakan oleh jadi kitab suci kita di dalam Swetara Upanishad. Nah, ini bagaimana kemudian kita bisa memiliki keyakinan yang teguh? Ya, tatkala kita mendedikasikan hidup kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan melalui pustaka-pustaka suci kita.
Ini penting kita lakukan. Nih, kira-kira niku pesannya. Nggih, lanjut, Ji. Nah, yang ke-40 Bapak Ibu sareng sami. Nah, ini kebalikannya ya. Adnyasca sradandanasca. Adnyanasca Samya samsayatma winasyati. Nayam lokos dina paru. Nasukam samsayat mana. Adnyasca sradadanasca. Samsayatma winasyati. Nayam lokos tina paro. Nasukam samsayat mana. Jadi akan tetapi orang yang tidak berpengetahuan adjenasca ya, tidak memiliki kepercayaan diri, serada danasca ya, kemudian sam saya ya, orang Bali sang saya memiliki sifat ragu-ragu ya, winasyati, maka mereka akan hancur. Winasa ya, itu akan hancur. Nayam lokostina paru ya, sebab bagi mereka yang berjiwa ragu-ragu, dunia ini bukan untuknya. Apalagi dunia ini, dunia lain walaupun kesenangan yang serupa apapun juga. Jadi nasukam sam saya yatmana. Jadi Bapak Ibu sareng sami, jadi ini efek dampak dari kita ketika kita tidak memiliki pengetahuan. Jadi kalau kita tidak memiliki pengetahuan, ya kita tidak akan memiliki kepercayaan diri. Ya kan gitu biasanya. Ini orang pasti setuju. Kalau kita nggak punya pengetahuan, minder lah kita gitu. Ya, Bu Sandra itu kalau nggak bisa bikin ketupat, mau ke pura mikir, waduh aku bisa bikin ketupat izin katanya. Jadi ragu-ragu. Jadi kepercayaan diri kita akan berkurang. Nah, kemudian apa? Karena kepercayaan kita berkurang, maka kita akan memiliki sifat ragu-ragu. Melangkah ke pura ragu-ragu, bertemu dengan orang ragu-ragu, nanti merasa takut dibully dan lain sebagainya. Pada saat itu ketika kita memiliki keraguan kita membuncah, sesungguhnya diri kita akan mengalami kehancuran. Kita nggak lagi memiliki kepercayaan diri. Ketika orang tidak memiliki kepercayaan diri, sesungguhnya dirinya hilang. Nah, sebab mereka yang jiwanya ragu-ragu, dunia ini sesungguhnya bukan untuknya. Jadi ragu-ragu semua kayak dunia ini gelap. Kesana salah, kesini salah, kesana mentok, kesini nggak enak, kesana nggak nyaman. Nah, apalagi dunia lain. Walaupun kita mendapatkan kesenangan yang serupa, mendapatkan kesenangan material, maka dunia kita seolah-olah sudah berhenti. Nah, ini penting. Ya. Vedanta mendefinisikan ya, seorang sadaka, orang mereka yang sadaka adalah mereka yang disiplin, menerapkan disiplin hidup, disiplin rohani. Ya, ada 3 kategori oleh Vedanta dikatakan. Yang pertama adalah mereka yang memiliki dedikasi yang tinggi. Adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang kitab suci dan juga diberkahi dengan keyakinan yang teguh. Ya, jadi dia memiliki pengetahuan suci dan memiliki keyakinan yang teguh. Ini katanya menurut Vedanta adalah kategori sadaka yang tertinggi. Kemudian ada sadaka yang middling, yang menengah.
Jadi orang yang tidak memiliki pengetahuan ya tentang kitab suci, tetapi memiliki keyakinan tentang Tuhan. Wah, saya tidak perlulah belajar mantra banyak-banyak, yang penting saya percaya kepada Tuhan. Doanya tidak perlu yang aneh-aneh. Saya cukup ya Tuhan, semoga saya selamat. Berdoa yang polos-polos saja, tidak perlu pertimbang. Tapi dia memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Ini katanya menengah. Ada juga sedekah yang kategori yang low, yang rendah. Jadi orang itu tidak memiliki tidak memiliki pengetahuan kitab sucinya dan tidak memiliki keyakinan. Nah, ini yang sudah sudah tidak tahu tapi ngeyel gitu. Bin meboyo gitu. Nah, ini. Bahkan kegiatan duniawi membutuhkan latihan serada. Apalagi kita ya yang ingin menekuni kehidupan rohani tentu membutuhkan latihan untuk memiliki keyakinan itu perlu latihan. Tidak serta-merta seperti kita membalikkan telapak tangan orang itu langsung yakin. Enggak. Biasanya keyakinan itu akan muncul kalau orang itu sudah mendapatkan masalah. Ya, makanya saya sering katakan, orang akan menjadi sedemikian religius, ya, sedemikian nampak beragama kalau sudah dapat masalah gitu. Orang Bali bilang budi gelemi, ya kalau sudah sakit baru dia biasanya wah sembayangnya kusuk. Ya, semua pura kalau bila perlu dikasih pejati. Kalau di Gunung Salak ada 20 pelingi, mau 20-nya dikasih pejati. Agar pada saat itu dia penderitaannya bisa hilang. Ya, maka untuk menumbuhkan keyakinan itu perlu latihan. Bahkan latihan itu kadang-kadang orang mendapatkan masalah sebagai latihan mereka untuk menumbuhkan keyakinan. Karena sering sekali kenyamanan itu membuat orang itu abai, kenyamanan itu membuat orang itu lengah. Seperti saat ini zaman COVID gitu ya. Sering sekali kenyamanan itu membuat kita lengah, nggak pakai masker, nggak prokes dan sebagainya. Tapi begitu kena COVID, baru itu sebagai sebagai partner sparring kita untuk menumbuhkan keyakinan. Baru kita akan berdoa siang malam bila perlu, menjape, ya bila perlu, ya jape malenya itu nggak lepas dari tangannya untuk nunasice kepada Sang Hyang Widi Wasa. Nah, seorang pria ya, pergi ke toko tukang cukur untuk mencukur dan duduk di kursi. Sementara tukang cukur menggerakkan ujung tajam pisaunya ke tenggorokannya. Nah, sekarang jika pria itu meragukan tukang cukur dan mencurigai, bahkan dia berniat dicurigai ingin membunuh, dia tidak akan pernah bisa duduk nyaman di tempat tukang cukur itu. Itu kira-kira. Begitu juga diri kita. Kalau kita ragu-ragu dan kita mencurigai orang yang membaca kitab suci itu sebagai pengikut aliran A, B, dan C, maka kita tidak akan pernah nyaman bergaul dengan orang itu. Begitu juga kalau kita pergi ke pura dengan penuh keraguan-raguan. Jangan-jangan nanti saya di pura di tirtenya dikasih cetek begitu misalnya. Saya sampai pernah dengar rumor begitu. Ya, takut kena ke pura, mangku nih anu dicurigai bisa ngeliat. Nanti kalau dia yang memimpin sembahyang, nanti saya tirtenya dikasih cetek. Lebih baik saya nggak datang ke pura gitu. Bayangin nggak itu? Sampai seperti itu paranoidnya berpikir tentang hal itu. Nah, ini kan nggak boleh terjadi kepada diri kita. Nah, oleh karena itu sloka ini mengatakan bagi orang yang ragu tidak ada kebahagiaan baik di dunia ini maupun di dunia setelah kehidupan ini. Bagi mereka yang ragu. Mudah-mudahan dengan setelah membaca sloka ini ya kita nggak perlu lagi ragu-ragu membaca kitab suci. Bahwa membaca kitab suci itu akan justru mengantarkan kita untuk menghilangkan keraguan itu. Itu yang kira nih pesan sloka dari 40 ini. Ini lanjut sedikit lagi. Ini sloka yang keempat. 1 Bapak Ibu Sarang Sami. Yoga sanyasta karmana. Yoga sanyasta karmana. Nana sancina samsayam. Nana sancina samsayam. Atmawantam nakarmani. Atmawantam nakarmani. Nibad nanti adananjaya. Nibad nanti adananjaya. Yoga sanyasta karmana.
Yoga Sanyasa Karma Nana Sancina Samsayam Atmawantam na karmani Nibat nanti dananjaya Karma tidak mengikat ia yang melepaskan segala pekerjaannya dengan yoga, yang telah menghancurkan segala kebimbangan dengan kebijaksanaan yang selalu dalam kesadaran Atma. Oh, Arjuna, itu di sana ada Dananjaya, pemenang dari semua kekayaan itu Arjuna. Ini Bapak, titik klimaks sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sloka 41 itu. Bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas karma, aktivitas kehidupan kita sebagai yoga. Kata yoga tidak hanya sekedar gerakan tangan Surya Namaskar, itu yogarnya huge. Bagaimana kemudian karma itu kita lakukan sebagai media, sebagai alat untuk menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Jadi kerja itu harus dijadikan sebagai alat untuk menghubungkan diri kita dengan Tuhan. Jadi karma itu adalah tindakan yang dalam berbagai kegiatan skala sesuai dengan guna dan dharma kita. Sementara ada kata sannyasa, itu artinya melepaskan. Sedangkan yoga berarti bersatu dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana agar karma yang kita lakukan ini dalam rangka agar kita bisa melepaskan diri kita dari ikatan samsara dan kemudian kita bisa bersatu dengan Tuhan. Inilah sesungguhnya roadmap, ya, tujuan daripada kelahiran kita datang ke dunia ini, yaitu melakukan kerja untuk melepaskan diri dari kemelekatan agar kita bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Makanya ada karma sannyasa yoga. Jadi bekerja untuk melepaskan diri dari keterikatan agar kita bisa kembali kepada Tuhan. Nah, sloka ini dikatakan yoga sannyasta karmanam. Mereka yang meninggalkan semua karma ritualistik, maksudnya karma-karma yang hanya untuk kepentingan tubuh kita, pikiran dan jiwa kita. Tetapi bagaimana kemudian karma ini kita rubah menjadi sannyasta yoga. Jadi melepaskan kemelekatan itu kemudian kita arahkan untuk bisa mencapai Tuhan. Dan orang-orang seperti itu akan melakukan setiap tindakan mereka sebagai pelayanan kepada Tuhan. Jadi kuncinya adalah kita menjadikan sekecil apapun aktivitas karma kita semata-mata untuk pelayanan. Manawa sewa, madawa sewa. Melakukan setiap aktivitas itu sebagai madawa sewa, pelayanan kepada Tuhan. Nah, sloka ini mengatakan bahwa pekerjaan mereka yang dilakukan dalam pengabdian tidak akan mengikat mereka. Jadi segala hal yang kita lakukan, jika dilakukan semata-mata untuk pelayanan, pengabdian, sebagai puja bakti, sebagai yadnya kepada Tuhan, maka karma itu sesungguhnya tidak akan mengikat kita. Ya, mereka seperti mengalihkan jadi 0 dikalikan 10 dikalikan berapapun angka 0 itu dia akan tetap balik kepada 0. Nah, demikian pula pekerjaan yang kita lakukan yang didasari oleh jiwa-jiwa yang tercerahkan di dunia skala ini tentu tidak akan mengikat kita. Karena kita semua sudah bisa mempersembahkannya sebagai yadnya kita kepada Tuhan. Sebagai api yoga. Jadi kita lakukan ini sebagai satu-satunya sarana untuk memuliakan Tuhan itu sendiri. Jadi meskipun kita melakukan berbagai macam kegiatan di dunia ini, ya, para orang suci mengatakan, ya, seperti halnya para orang suci, mereka tetap tidak akan terkekang dalam ikatan karma. Jadi mengapa para maharsi itu, ya, kelihatannya saja mereka bekerja, tapi mereka tidak terikat oleh karma itu. Mengapa? Karena mereka melakukannya itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan untuk menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Tentu Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu sudah lakukan di rumah masing-masing, ya, melalui sembahyang setiap hari, nitya karma puja, naimitika karma puja, yang sembahyang esensial, ya, kalau kita bisa lakukan itu semata-mata sebagai yadnya, sebagai persembahan,
dan sebagai pengabdian kita kepada Tuhan, sesungguhnya pada saat yang sama, karma-karma itu tidak akan memberikan ikatan baik dan buruk kepada kita. Itulah yang akan justru membebaskan kita dari efek baik dan buruk itu sendiri. Istilahnya kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Gede Prame, bagaimana kemudian kita bisa melampaui karma baik dan karma buruk itu, yaitu melalui kedalaman samadhi. Nah, samadhi artinya kita memang semata-mata melakukan itu atas nama Tuhan dan untuk Tuhan. Nah, itu yang dimasukkan oleh sloka 41 ini. Baik, lanjut sloka yang terakhir. Tasmat ajnana sambutan. Tasmat Restam jenana sinat mana. Restam jenana Citwainam samsaya. Citwainam samsaya. Yogam atis totis tabarata. Yogam atis totis tabarata. Tasmat ajnana sambuta. Tasmat ajnana sambuta. Restam jenana sinat mana. Restam jenana sinat mana. Citwainam samsaya. Citwainam samsaya. Yogam atito tistabarata. Yogam atis tabarata. Dari itu, ya Tasmat, setelah dapat memotong dengan pedang pengetahuan kebimbangan di dalam hatimu yang lahir dari kebodohan, arahkanlah dirimu kepada yoga dan bangkitlah wahai Bharata atau Arjuna. Nah, sloka niki berpesan kepada kita Bapak Ibu sareng sami, ketika suatu hari, suatu saat kita sudah bisa membebaskan diri kita dari kebimbangan itu, ya, maka keyakinan itulah sesungguhnya merupakan pedang yang akan bisa memotong segala bentuk keraguan kita. Nah, untuk itulah kemudian kita diajak oleh sloka ini untuk terus membangkitkan diri kita, kesadaran kita, melakoni kehidupan ini sebagai yoga, sebagai jalan indah menghubungkan diri kita kepada itu Sang Yang Widi Wase. Apapun itu, apakah kita saat ini sedang menjahitan, sedang ngaitipat, ya, sedang apapun kita, maka lakukanlah itu sebagai media kita untuk menemukan Tuhan di dalam ngaitipat, ngaitatakan segahan, ngaitatakan daksin. Temukan Tuhan di dalam proses itu. Bahwa di dalamnya itu ada nama Tuhan. Makanya orang tua kita zaman dulu dia punya dadong itu. Begitu mau galungan saya tanya, dong bikin apa? Padahal galungannya lagi 1 bulannya. Dia bilang, dadong saya bilang apa? Bikin porosan. Nak wenten api bin selai galungan. Dari 25 hari dia sudah berpikir Tuhan itu. Itu dadong-dadong kita tuh di rumah begitu gitu. Dari jauh-jauh hari udah pikirannya bin selai galungan. Berarti dia berpikir bahwa lagi 25 hari itu galungan. Rerainan gumi saya akan sembahyang. Makanya ada tumpak wariga diingatkan kita. Kaki-kaki dadong-dadong. Kita tiang mempengarah bin selai galungan pang membuah nged. Kita dari 25 hari sudah diajak untuk memikirkan Tuhan. Ya. Bu Gede itu dari semalam sudah mikir beli janur di mana ya? Ini zaman Covid. Karena berpikirnya apa? Bin Mani Kajang Kliwon gitu. Karena segahan. Bin Puan Purnama berpikir tentang Tuhan. Berarti pikiran-pikiran inilah yang harus kita terus besarkan sehingga setiap hari pikiran kita, hidup kita dipenuhi dengan ketuhanan.
Mengapa saya katakan bahwa orang-orang yang bisa membuat upekara di Banjar itu sesungguhnya ya dia setiap hari sudah berhubungan dengan Tuhan, hanya memang perlu kesadaran, oh saat ini saya sedang berhubungan dengan Tuhan. Nah, tiang kira hal-hal sederhana yang sudah Bapak Ibu lakukan di rumah masing-masing itu sebenarnya sudah bagus ya. Siapapun tiap pagi misalnya bisa membuat wedang dan lain sebagainya, kemudian kita persembahkan kepada Tuhan. Itu sebenarnya jalan kita menemukan Tuhan di dalam kegiatan sekecil itu. Ya nyese ngaturang wedang, itulah cara-cara indah bagaimana kita setiap hari bersama Tuhan. Nah, penggunaan kata jantung tidak menyerahkan mesin fisik yang bertempat di dada yang memompa darah ke dalam tubuh. Ini pengandaian saja. Beda menyatakan bahwa otot fisik seseorang berada di kepala, tetapi pikiran halus berada di wilayah hati. Memang pikiran kita memikir, tapi semuanya dalam hati. Nah, itulah alasan mengapa dalam cinta dan kebencian seseorang mengalami rasa sakit di hati, bukan di kepalanya. Dalam pengertian ini, hati adalah sumber belas kasihan, cinta kasih, simpati, dan semua jenis emosi yang baik. Hati ya. Makanya kalau bisa begitu kita berbohong sekali, hati kita berdebar, jantung kita berdebar. Ya Bu Made, Ibu Gede Sudire pertama kali melihat Pak Gede itu jantungnya langsung berdebar gitu, karena adanya di dalam hati. Nah, dalam perannya sebagai guru spiritual, Arjuna, Krishna telah memberikan muridnya pengetahuan tentang bagaimana memperoleh kebijaksanaan yang mendalam dari praktek karma yoga ini. Dan kemudian dia menasihati Arjuna untuk menggunakan, nah ini penting kata kuncinya, bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan pengetahuan kita, kebijaksanaan kita, dan keyakinan kita untuk menghilangkan keraguan-raguan itu. Jangan sampai kita sudah berpengetahuan, sudah memiliki kebijaksanaan, sudah memiliki keyakinan, masih juga ragu-ragu gitu. Ini penting. Bagaimana kita menggunakan ketiga ini? Pengetahuan yang sudah kita dapatkan melalui berbagai bentuk diskusi, membaca, mendengar, ya dan lain sebagainya, pengalaman. Kemudian kita sudah memiliki kebijaksanaan, dan kemudian kita keyakinan kita semakin mantap. 3 pedang inilah yang kemudian akan bisa memotong, memangkas samsaya itu, keraguan-raguan kita. Nah ini yang harus kita dapatkan. Dan inilah proses mengapa kegiatan diskusi Bhagavad Gita ini dalam rangka itu. Agar kita memiliki pengetahuan, agar kebijaksanaan kita meningkat, dan agar keyakinan kita juga meningkat. Hanya dengan cara inilah keraguan-raguan kita akan bisa kita hilangkan. Ya Bapak Ibu sareng sami, ya saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk sloka 37-42 ini. Baik, karena sloka ini berakhir, maka kita memiliki kewajiban untuk menutupnya dengan doa. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu sama-sama untuk berdoa, karena kita sudah menyelesaikan adhyaya 4 ini dengan baik. Baik, bersama-sama kita berdoa. Om Tat Sat Iti Bhagavad Gita Upanishatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samvade Nana Karma Saya Yogo Nama Catur Adhyaya. Terima kasih Bapak Ibu sareng sami. Selanjutnya diskusi ini saya serahkan kepada kita semua, yang kembalikan kepada Haji Dewa. Dari Haji. Semua pemangku, nggak terasa sudah adhyaya 4 sudah selesai. Mungkin ada sekitar 809 pertemuan di adhyaya 4 ini membahas soal karma. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ada juga Bapak Ibu yang baru hadir sepertinya di pertemuan kali ini. Jadi silakan ada yang ingin membahas soal karma atau hal lain yang ingin ditanyakan oleh kepada pemangku, waktu dan tempat dipersilakan. Oke Pak Haji Dewa silakan. Oke, semua. Om Swastiastu, salam sami. Swastiastu Haji. Yang kira nggak terdengar, yang lihat blank. Niki sebenarnya agak gimana yang bahasnya, karena sloka niki kan terkaitnya sama pengetahuan Atman gitu. Jadi kalau secara teori ya kita harus tahu Atman dulu baru bisa mendapatkan atau memahami yang lain-lainnya, itu persoalannya. Jadi apapun rujukan yang kita pakai, selama fokusnya atau pemahamannya tidak karena pengetahuan tentang Atman, maka semua ini cuma jadi cerita saja. Kinten kalau menurut yang rasakan.
Dan nuwun suksema. Nggih, yang sanesiosan Raris. Benten yang lain? Swastiastu Pak Komang. Raris Pak Komang. Nggih, suksema. Yang bertanya tentang 3 tingkatan sadaka tadi itu menarik sekali bagi Tiang. Yang Vedanta mendefinisikan itu 3 tingkatan sadaka. Nggih. Yang pertama pengetahuannya bagus, terus keyakinannya bagus, itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua pengetahuannya kurang tapi keyakinannya bagus, keyakinan kepada Tuhan bagus. Dan yang tingkatan paling rendah itu udah pengetahuannya kurang, keyakinannya juga kurang. Yang Kian nanyakan, mungkinkah ada alternatif yang keempat, Niki? Yaitu pengetahuannya bagus, tetapi keyakinannya kurang. Karena sekarang banyak orang bahkan hafal dengan ayat-ayat, dengan di luar kepala, hafal semua. Tinggi pengetahuannya, tapi keyakinannya kepada Tuhan justru dipertanyakan. Karena kelihatan perbuatannya nggak sesuai dengan apa yang dia hafal gitu. Mohon pencerahan, terima kasih. Semua. Suksema Pak Komang lagi bahan diskusi yang sangat menarik sekali. Naris Bapak Ibu sareng sami mimbar niki milik kita bersama-sama, Tiang tidak dalam rangka untuk menggurui dan memonopoli. Silakan yang memiliki pemikiran, mengkritisi, kita diskusikan bersama-sama sehingga kita bisa memiliki pengetahuan yang lebih komplit terhadap sloka yang kita bahas tadi. Dipersilakan. Sira mantan dados. Boleh dasarnya pengalaman tapi mantan dados. Dipersilakan. Siapa ada di ruangan dikit yang cek dulu niki? Ada Bu Dewa Ayu Tri Juliani. Raris Bu Dewa. Wah, ini ada Bu Dewa ini. Raris Bu Dewa. Kenyam-kenyam saya baru suruh ini. Beliaunya ini padahal kalau baca sloka niku sampai merinding dengarnya. Baik Bapak Ibu sareng sami, Tiang hanya menyambungkan saja, merangkaikan saja bahwa apa yang disampaikan Haji Dewi itu kita harus mengetahui Atman dulu. Karena tanpa pengetahuan Atman kita tidak akan sulit untuk memahami 5 sloka yang kita bahas tadi. Pengetahuan Atman tentu tidak bisa kita lepaskan dari dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pengetahuan Atman tidak harus kemudian kita anggap itu sebagai sesuatu yang metafisik atau sebagai sesuatu yang tidak real atau tidak nyata atau sesuatu yang abstrak apalagi tidak mampu direka oleh pikiran. Dalam konteks holistik, jadi pengetahuan tentang Atman kalau kita bawa ke dalam diri kita adalah pengetahuan tentang totalitas diri kita. Paling tidak pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui diri kita ini sesungguhnya? Kalau kita sudah memahami bahwa diri saya adalah A dan B dan C, sesungguhnya kesadaran Atman ada di sana. Jadi kesadaran Atman itu tidak bisa kita kemudian pisahkan bahwa ini badan, kemudian ini badan halus dan ini Atman berdiri sendiri. Namun demikian untuk bisa memiliki pemahaman memiliki pencapaian seperti itu memang tidak selesai hanya sekedar membaca buku. Tadi sudah kita bahas di dalam sloka yang ke-38. Tidak hanya cukup kita hafal sloka itu, kita baca tentang Atman itu, tak terpikirkan dia Maha Suci, tak terbahasa, bukan hanya itu. Tetapi bagaimana kemudian menemukan, mencapai pemahaman tentang Atman itu secara holistik, tapi di dunia nyata, jadi bukan di dunia metafisik, apalagi di dunia-dunia kesendirian. Nah, untuk bisa mencapai itu salah satunya memang perlu menyendiri, perlu menelisik diri melalui kontemplasi, melalui meditasi dan lain sebagainya. Tapi kita bisa juga menemukan kesadaran Atman itu di dalam dunia sekali, dalam dunia prim. Saya melihat, saya mendengar, saya memegang dan lain sebagainya. Itu bisa kita dapatkan. Nah, tentu yang membedakan adalah evolusi kesadaran kita. Saya pribadi, saya akan bisa melihat bahwa yang hadir di ruangan ini adalah wajah-wajah Tuhan yang lain. Pribadi saya akan bisa menemukan Tuhan ke arah manapun saya melihat.
Dan saya bisa menemukan Tuhan itu dimanapun benda itu berada. Mau di pohon, mau di batu. Saya akan bisa menemukan esensi ketuhanan yang sama. Saya akan menemukan bahwa diri saya, roh Atman saya dengan Pak Komang sama. Nggak ada bedanya. Makanya ketika itu saya miliki, saya nggak punya legitimasi untuk mengatakan Pak Komang ini jelek. Karena begitu saya mengatakan Pak Komang jelek, sebenarnya saya sedang berurusan dengan Atman yang ada di dalam orang itu. Itu sebabnya doa indah orang Hindu begitu mengatakan Om Swastiastu. Itu doa yang sangat dalam, tidak hanya sekedar say hello, hanya menyapa umat Hindu. Ya Tuhan, ya Swastiastu, semoga Tuhan yang ada di dalam orang itu memberikan keselamatan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang ada dalam diri orang itu karena telah memberikan orang itu keselamatan. Itu sebenarnya makna daripada Om Swastiastu itu. Bukannya Om Swastiastu karena sesama ini, bukan. Itu loh. Jadi saya pribadi bisa menemukan Atman itu di mana-mana gitu. Tapi ini kan berkaitan dengan evolusi kesadaran pemahaman. Untuk bisa mencapai evolusi kesadaran itu tentu kita tidak bisa serta-merta. Makanya perlu pengetahuan dulu. Kita harus tahu dulu. Tanpa pengetahuan kita nggak bisa. Orang bisa mencapai ke tingkat kesadaran itu kan karena pendakian. Pendakian kesadaran, untuk bisa mendaki dia harus tahu toolnya, dia harus memiliki pengetahuan tentang itu dulu. Tanpa pengetahuan nggak bisa. Nah ini penting, makanya bab 4 ini khusus berbicara bagaimana kita bisa menemukan pengetahuan di dalam melalui dunia kerja. Nah itu maksudnya. Maka tadi ada karma, samnyasa, yoga. Jadi kita melakukan kerja, melepaskan, kemudian agar bisa berguna. Caranya bagaimana? Berpengetahuan. Betapa pentingnya pengetahuan itu. Tanpa pengetahuan saya kira kita tidak serta-merta bisa meditasi. Kita tidak serta-merta bisa dhyana. Jangankan dhyana atau meditasi, untuk konsentrasi saja susah. Kalau kita nggak tahu teorinya. Teori berkonsentrasi yang bagus gimana sih? Teori pranayama yang bagus bagaimana sih? Persoalannya orang itu kemudian bisa mencapai itu adalah tentu sadhana tadi dikatakan. Disiplin. Seberapa besar orang melakukan itu dengan penuh kedisiplinan? Pertama. Yang kedua, seberapa besar keyakinan orang terhadap apa yang dia lakukan? Ya, kalau dia disiplin oke, tapi tidak yakin. Saya tiap hari saya sembahyang 3 kali sehari, tapi keyakinannya enggak ada. Ini tiang melakukan ini kan biar saya dikatakan tidak. Nanti saya takut dikatakan ateis. Biar kelihatan saya beragama. Berarti kan ini penting buat kita. Jadi membicarakan Atman tentu tidak dalam dunia yang metafisis semata, tapi juga kita bisa menemukan kesadaran Atman itu dalam dunia yang sekali. Dunia yang nyata. Senyata-nyatanya. Itu pandangan di tiang pribadi. Nah terkait apa yang disampaikan oleh Pak Komang tadi, saya sangat setuju Pak Komang. Di zaman Kali Yuga ini, gitu ya, memang banyak orang yang sudah berpengetahuan, tapi kemudian keyakinannya turun, keyakinannya tidak meningkat. Orang Bali ada pesan indah begini, Pak Komang. Dadi bisa saja gitu. Ya. Dadi bisa saja. Dadi artinya dia memiliki dilegitimate untuk melakukan itu karena dadi. Bisa berarti dia memiliki kompetensi. Saja berarti seken dan meboyo gitu Pak Komang. Ya, serius sungguh-sungguh dia melakukan. Jadi dia kompetensinya ada, ya. Kemudian legitimasinya punya, dan kemudian melakukan itu dengan penuh kesungguhan. Seken saja gitu, tidak meboyo. Nah, saat ini memang banyak orang yang meboyo. Itu kategori yang keempat akhirnya Pak Komang. Jadi dia memiliki pengetahuan, tapi dia memiliki keyakinan. Mengapa orang yang memiliki pengetahuan kemudian bisa menjadi orang meboyo? Tidak memiliki keyakinan, kan itu pertanyaannya. Orang memiliki pengetahuan. Dia tahu ini salah, tapi dia nggak memiliki keyakinan. Ya. Mengapa kok orang itu kok bisa seperti itu persoalannya? Nah, jawabannya apa Pak Komang? Jadi kenapa orang bisa seperti itu? Dia tahu pengetahuannya, dia tahu mana baik, mana salah, mana benar, mana tidak baik, tetapi dia tidak mampu melakukan ini dan dia memiliki keyakinan terhadap itu. Karena
orientasi orang untuk mendapatkan pengetahuan itu yang mendasari pertamanya. Dia melakukan itu semata-mata hanya untuk mencerdaskan aspek kognitifnya, Pak Komar. Ini ilmu dosen, ampun kalau ada yang salah. Hanya semata-mata hanya untuk kognitif, sekedar tahu. Belum merasuk ke ranah yang lebih dalam, ya, afektif dan psikomotoriknya. Jadi belum masuk ke ranah-ranah yang hanya sekedar untuk ya sekedar untuk dia tahu. Tapi kalau memang dia sudah memiliki pengetahuan dan kemudian pengetahuan itu merasuk ke dalam dirinya, saya meragukan orang itu tidak memiliki keyakinan. Saya meragukan, Pak Komar. Tetapi mengapa orang itu masih memiliki sifat ragu-ragu? Karena itu hanya sebatas memenuhi kecerdasan kognitifnya saja, kecerdasan otaknya saja, tidak masuk ke dalam kecerdasan hatinya atau kecerdasan psikomotorik dan afektifnya. Gitu. Yang kira nih ke Pak Komang sekedar untuk mengeraskan, walaupun memang saat ini ada yang masih, tapi yang kemungkinan biasanya orang-orang sudah orang-orang yang sudah seperti itu biasanya ya mestinya keyakinan. Tetapi kita juga tidak boleh membedakan ukuran orang kita katakan tidak memiliki keyakinan apa. Ini juga penting Pak Komang. Kalau misalnya ukurannya dipakai ukuran hanya skala, bisa jadi dia nggak jarang ke pura Pak Komang. Ya, bisa jadi dia jarang sembahyang. Tetapi dia sudah dia mengatakan apa? Oh, saya setiap hari saya membantu orang. Mungkin jarang sembahyang. Kita lihat jarang sembahyang, tetapi dia mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan kekayaannya, mendedikasikan pengetahuannya untuk kemanusiaan. Sehingga ukuran orang kita katakan berkeyakinan itu apa? Ini juga perlu kita luaskan. Jangan kemudian kita mengatakan orang itu tidak berkeyakinan hanya gara-gara dari sudut pandang kita. Karena kita makanya di dalam di dalam spiritual itu kan kita tidak bisa menyamaratakan kondisi orang itu dari sudut pandang kita. Tentu kita memerlukan alat yang lebih luas, yang lebih banyak untuk kemudian memberikan nilai kepada orang itu. Kita tidak bisa hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai seseorang, apakah orang itu berkeyakinan atau tidak. Yang kira kini ke Pak Komang. Durusang sani semeton sani siosan. Silakan ditambahkan. Luar biasa, suksema. Raris, Bapak Ibu seorang sami, silakan ditambahkan. Wenten malih, Raris Pak Wahyu di Bandung. Biasanya Pak Wahyu punya simpenan biasanya. Simpenan apa Jeromangku? Pak Wahyu. Terima kasih Jeromangku. Kalau saya nggak banyak pertanyaan Jeromangku. Cuma ini penegasan aja. Terima kasih tadi masukannya bahwa karma kita itu bisa paling tidak bisa dibuat lebih baik gitu Jeromangku. Cuma mau menekankan kembali dengan membaca kitab suci gitu Jeromangku. Sehingga kan kalau saya kan dalam hal-hal tertentu kalau kita bicara karma kan kok sekarang kok jadi begini gitu. Salah saya apa gitu kan. Kadang ada pemikiran bagaimana ya caranya gitu membayarnya gitu. Berarti apakah memang memperbaiki karma itu dalam hidup ini bisa hanya dengan membaca kitab suci, ataukah ada hal lain yang istilahnya bisa kita lakukan gitu Jeromangku? Karena kan kita bicara yang real dijalani sekarang gitu. Sama Pak Wahyu. Saya kira membaca kitab suci itu kan hanya salah satu Pak Komang ya. Pak Wahyu, salah satu saja. Ya, kalau kita mengacu kepada teks-teks Wedik ya, teks-teks sastra kita, paling tidak di zaman Kali Yuga ini ada 9 hal yang kita bisa lakukan untuk mengeliminasi, meminimize efek daripada karma buruk itu. Ya, di dalam Wahyu Purana ditegaskan demikian. Slokanya indah. Srawanam kirtanam Wisnu Semaranam pada sewanam
Arcanam Wandanam Dasyam Sakyanam Atmani Vedanam. Jadi untuk memiliki kesadaran Atmani Vedanam yang ke-9, maka hal-hal yang kita bisa lakukan, pertama Srawanam. Sra itu mendengar. Sering-seringlah mendengar hal-hal yang benar. Wejangan-wejangan kerohanian. Dharma wacana, apapun bentuknya. Wejangan, Srawanam. Ya, karena begitu kita banyak mendengar hal-hal yang positif, maka sel pikiran kita akan menyimpan hal-hal yang positif. Kalau setiap hari dengar gosip, dengar hoax, dan lain, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh sel-sel itu. Ya, ini salah satu pertama, Srawanam, mendengar saja. Gitu. Nggak perlu membaca, Pak Wahyu, mendengar saja. Seperti hari ini kita dengar aja. Gitu. Ya, mendengar saja berpahala kan gitu. Kata Bhagavad Gita nanti di ayat 18. Siapapun mereka yang bisa mendengar percakapan ini separuh saja dalam hidupnya, maka orang itu akan mencapai keabadian. Begitu janji Bhagavad Gita di ayat 18, Pak Wahyu. Srawanam, mendengar saja. Kirtanam menyanyi. Menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan dengan berdoa, memantra, mekidung, mewirama. Ya, menyanyi. Om Namah Shivaya, Om Namah Durga, Om Gam Ganapati. Pilih mantra yang paling sesuai dengan hati kita. Lantunkan itu terus-menerus sebagai bentuk bakti kita kepada Tuhan. Karena kita terus menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, maka mulut kita nggak sempat lagi ngomongin teman. Nah, gitu. Ini salah satu cara juga bagaimana kita bisa mengeliminasi karma-karma buruk kita. Semaranam, ingat. Sering-seringlah ingat kepada Tuhan. Baru mau kerja, ingat Tuhan. Mau makan, ingat Tuhan. Ya, mau apa saja. Sentuhkan nama Tuhan di dalam setiap aktivitas itu. Ingat beliau bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini yang tanpa beliau. Itu caranya. Semaranam. Srawanam, kirtanam Wisnu. Pada sewanam bersujudlah kepada Tuhan. Sering-sering ada orang sembah subakti ke merajaan, ke sanggah, ke pelangkiran. Sekarang zaman PPKM darurat, pray from home katanya. Kalau selama ini sering tirta-yatra ke Gunung Salak, ke pura-pura yang besar, tapi merajaan itu ngerinting, nggak pernah ditengok-tengokin, ya sekarang saatnya kita pada sewanam. Melakukan sembah subakti, bersujud kepada Tuhan. Ya, dengan penuh keyakinan. Ya. Arcanam Wandanam Dasyam. Arcanam, pujalah Tuhan itu melalui simbol-simbol, melalui media. Di zaman Kali Yuga ini kan sulit membayangkan Tuhan. Ya, apalagi pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang beraneka ragam. Maka di zaman Kali Yuga ini disyaratkan memuja Tuhan dalam berbagai bentuk simbol itu jauh lebih aman dan lebih nyaman dan lebih mudah dibandingkan dengan memuja Tuhan yang tanpa bentuk, tanpa simbol. Nah, makanya ada namanya Arcanam. Makanya mantra kita kerawaning sembah Arcanam Sarva Pujanam waktu warunagram. Om anugraha manoharam dewadata nugraha Arcanam Sarva Pujanam. Pujalah Tuhan melalui media. Entah itu pelinggih, Banten, gambar-gambar suci, aksara dan lain sebagainya. Wandanam. Wandanam artinya membaca kitab suci. Seperti apa yang kita lakukan padanya. Itu salah satunya. Wandanam. Dasyam. Dasyam artinya melakukan pelayanan, melakukan pengabdian, jadi dosen, ya, melayani mahasiswa dengan baik, mengajar dengan baik. Jadi abdi negara melakukan pelayanan, pengabdian melalui jalur itu. Itu dasyam, mengabdi, melayani. Itu adalah salah satu bentuk. Ketika kita melayani orang lain dengan penuh kasih, maka kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menyakiti orang lain dalam tindakan. Karena kita melayani mereka, karena kita mengabdi untuk mereka. Arcanam, Wandanam, dan Sakyanam. Sakyanam harus banyak punya sahabat. Semakin banyak punya sahabat, maka hidup kita akan semakin ringan. Bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan alam, dan bersahabat dengan sesama. Trita Karana. Selama ini mengapa kita banyak mengalami persoalan? Karena kita nggak bersahabat dengan alam. Kata Ebit Giade kan begitu. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Ya, karena kita tidak bersahabat dengan Tuhan, tidak bersahabat dengan alam, dan tidak bersahabat dengan sesama manusia yang lainnya. Maka perlu sakyanam. Nah, kalau ke-8 ini sudah kita lakukan, maka kita perlu memiliki, maka kemungkinan kita akan bisa atmani vedanam, memiliki kesadaran atman. Nah, kenten tambahan di tiang Pak Wahyu. Tidak ada satu jalan menuju Roma katanya. Di Hindu banyak jalan bisa menuju Tuhan. Kenten Pak Wahyu, Raris.
Terima kasih banyak Jero Mangku. Jadi intinya kita harus berbuat Jero Mangku ya. Tapi kalau musuh tidak dicari ada, bagaimana Jero Mangku? Musuh itu pasti ada. Yang penting jangan menjadi yang penting jangan jadi musuh aja. Musuh itu datang anggap aja itu sebagai partner sparring partner. Karena tanpa masalah hidup kita tidak akan bisa naik kelas. Jadi sama seperti teh celup, semakin panas airnya maka tehnya akan semakin nikmat. Di semakin banyak masalah yang kita hadapi maka hidup kita akan semakin kuat gitu Pak Wahyu kira-kira. Filosofi kopi. Oke. Terima kasih Jero Mangku. Nggih, suksema. Nggih, Raris, selamat tahun sareng sami sanesiasan. Raris Haji Dewa. Dewa Gana Pati. Nggih, Pak. Pak Mangku katanya ada acara 2:30 ya, Pak ya? Benar, kalau memang Pak Mangku ada, sebentar. Buat yang wenten kia pun di announce sama yang punya hajatan. Dia Pak Mangku mungkin kita cukupkan dulu karena udah jam 1:30 Jakarta, 2:30 Bali juga. Terima kasih Bapak Ibu, dengan berakhirnya ini berarti AD 4 kita sudah lulus, sudah selesai. Mungkin izin mengingatkan untuk mengisi absen. Mulai minggu depan kita akan bahas AD 5. Mungkin Pak Mangku ada closing Pak Mangku? Bapak Ibu sareng sami, hari ini hari baik, Hari Anak Nasional, Kajang Kliwon, besok purnama. Ya, mari kita temukan diri kita, Atman itu di dalam kehidupan nyata kita. Ya, karena paling tidak ke arah manapun saya melihat, saya sedang melihat wajah Tuhan. Ke arah manapun saya sedang menengok, saya sedang mendengar nama Tuhan. Maka setiap hari hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan itu sendiri. Maka tidak ada sesuatu di dunia ini yang memang bukan Tuhan dan tanpa Tuhan. Yang keren itu, Jik Dewa. Selamat menjalankan Swadharma, tetap jaga kesehatan, tetap prokes, ampunang meboye, ampunang bandel, ampunang campah, apalagi ampah gitu. Nah, itu ya, yang keren ini. Suksema. Sareng sami Semua Jero Mangku. Semua Jero Mangku. Jero Mangku. Semua sami yang sami-sami beli sadu nggih. Semuanya. Yang mohon izin lab nggih. Mohon izin. Semua Jero Mangku. Ayo Jero Mangku. Swastiastu.